Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 1, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Kalibaru 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka berbagi praktik baik, aksi nyata, budaya positif CGP Angkatan 10 oleh Ibu Anis Fatmawati, Ibu Meiliana Lovenika, dan Ibu Niken Toleransi. Tak lupa salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di yaumil akhir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan praktik baik oleh CGP Angkatan 10 oleh Ibu Mei, Ibu Anis, dan Ibu Niken. Acara yang keempat diskusi, dan acara yang kelima penutup. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, saya mempunyai pantun untuk siang hari ini. Mohon untuk cakepnya ya Ibu semuanya ya. Burung elang, burung kakak tua, kepalkan sayap ke langit biru. Selamat datang Ibu guru semua. Mari bersiap belajar ilmu yang baru. Jangan grogi ya Bapak Ibu semuanya ya. Yuk semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oke. Masih semangat berarti hari ini ya. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Ibu Nurrohmah Sussilowati. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan CGP, Ibu Mei, Ibu Niken, dan Ibu Anis, yang pada saat ini kita berkumpul dalam acara berbagi praktek baik, aksi nyata, budaya positif. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat wal afiah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insya Allah kita yang hadir pada hari ini mendapat syafaatnya dari beliau yang diamui akhir. Amin ya rabbal alamin.
saya mewakili kepala sekolah yang berhalangan karena ada kegiatan lain mengucapkan berbangga hati ya. Pertama terima kasih kepada calon-calon guru penggerak yang telah mewujudkan kegiatan ini dengan baik dari hari-hari yang lalu, dan berbangga hati karena ada dari SDN Kalibaru 1, di mana calon-calon guru penggerak ini kita berharap banyak informasi dan motivasi serta inovatif yang kita dapat dari kegiatan seperti ini demi kemajuan khususnya dunia pendidikan di lingkungan SDN Kalibaru 1. Dan ini merupakan suatu dorongan ya atau motivasi yang patut kita ajukan jempol, karena seperti inilah kegiatan atau pelatihan-pelatihan seperti inilah yang bisa mendorong kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, wabil khusus di SDN Kalibaru 1 ya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dan mendukung sekali atas kegiatan ini yang bersifat positif, dan itu insya Allah ya, insya Allah menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lain menjadi CGP yang akan datang, dan itu kita harapkan menjadi suatu kemajuan di dunia pendidikan karena kita menghadap kepada bukan benda-benda yang mati. Jadi kita benda hidup yang notabene adalah makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk Tuhan yang terus bergerak, yang terus mencari dan haus akan informasi yang maju. Jangan sampai kita memberikan anak-anak itu kita jauh ke belakang daripada anak-anak. Jadi kita harus membekali anak-anak kita sejak dini. Untuk itu kami sangat mendukung kegiatan ini dan menyambut positif sekali. Dan semoga kegiatan ini yang telah diraih bagi calon CGP ini menjadi suatu pergerakan demi kemajuan dunia pendidikan, dan untuk yang lain menjadi motivasi. Jadi motivasi yang baik, dan nanti insya Allah ya dari CGP dari SDN Kalibaru 1 akan terus mengikuti kelanjutannya yang insya Allah kita berharap kesananya akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian sambutan mewakili kepala sekolah, semoga manfaat. Ilmu yang didapat semoga manfaat dan berguna bagi orang banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurrohmah Susilowati atas sambutannya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan sambutan tadi bisa membuat kita lebih termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Untuk kegiatan acara yang berikutnya yaitu pemaparan berbagi praktik baik aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Ibu Niken Velaransi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena tadi MC sudah membuka dengan pantun, saya nggak mau kalah nih. Saya mau kasih pantun juga. Mohon Bapak Ibu cakepnya. Belum. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai guru hebat. Pagi-pagi harus semangat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul
ibu-ibu di sini membersamai saya dalam kegiatan berbagi praktik baik aksi nyata budaya positif. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Kalibaru 1, Bapak Nur Hasan SPD, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Nurrohmah Susilawati. Selanjutnya para teman-teman guru-guru hebat SDN Kalibaru 1 yang masih mau berada di sini menimba ilmu lagi, mengupgrade ilmu lagi bersama-sama saya. Oke, pada kesempatan ini mungkin berbagi praktik baik Bapak Ibu berarti tidak satu arah ya berbagi, karena tidak hanya saya, mungkin saya juga akan mendapatkan ilmu-ilmu dari ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, alhamdulillah saya ditemani oleh CGP juga dari sekolah ini, ada Bu Anis Fatmawati dan Ibu Meliana Lovianica yang sama-sama sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ya, oke, sebelum kita mulai diskusi ini, mungkin biar diskusinya berjalan dengan santai, dengan rileks, sukses, kita buat dulu nih kesepakatan. Berarti bukan aturan nih Bapak Ibu ya, kesepakatan antara saya, pemateri, dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Berarti yang berbagi tidak hanya saya harapkan juga Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ingin berbagi pengalamannya di dalam kelas, dipersilahkan. Yang kedua, saling menghormati antar peserta. Kalau minumnya diambil sama teman sebelahnya jangan marah, hormati aja. Iya, dapat 2, tenang aja minumnya. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berbicara. Jadi biar tidak ini ya berebutan ya, sama di kelas ya Bapak Ibu guru, kalau kita di kelas yang nanya siswa itu berebutan kan pasti kita bingung ya. Dimohon tertib dengan mengangkat tangan. Selanjutnya boleh dimakan, diminum jamuan yang ada Bapak Ibu seadanya saja. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Kita budayakan juga nih menjaga kebersihan di mana kita berada. Sebelumnya nih, belum kita lanjut ke acara selanjutnya, masih mau ditambah atau dikurang? Cukup ya, kita bisa lanjut ke paparan selanjutnya. Nah, kita di sini kan tidak mungkin nih duduk-duduk doang ya. Pasti kita ada di tempat ini pada saat ini pasti punya tujuannya. Jangan duduk-duduk aja nih, pikirannya di mana, badannya di mana ya kan? Tujuan kita kenapa sih hadir pada saat ini? Yaitu aksi nyata budaya positif dengan tujuan menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita nih, SDN Kalibaru 1 utamanya, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka. Artinya murid itu sekolah mendapatkan ilmu tidak dengan paksaan, harus merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan ini? Mungkin nanti kita sama-sama mendengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 10. Ya, sekian, lanjut Bu Rida. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke paparan apa itu disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita harus menanamkan disiplin positif? Boleh saya minta bacakan salah satu guru, Bu Nur Aisyah? Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terima kasih Bu Nur Aisyah. Nah, dari bacaan paparan di atas, adakah ibu-ibu yang mau berpendapat, misalnya gak setuju, apa bedanya dong kayak disiplin biasa? Nah, coba Bapak Ibu boleh merefleksikan sebentar, apa bedanya disiplin yang biasa kita kenali dengan disiplin positif ini? Bu Susi mungkin bisa menerangkannya sedikit. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, kurang lebih ya anak-anak itu terbiasa menyapa untuk diri sendiri terus menyapa untuk supaya dihargai oleh temannya. Dia terlebih dahulu memberi respon dulu kalau temannya menyapa, terus menjawabnya. Seperti itulah kurang lebih ya. Makasih. Terima
Terima kasih kepada Bu Susi yang telah memberikan contoh. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya, itu dia. Menurut Bu Susi tadi disiplin diri itu biar dia dipuji temannya. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya Ibu Bapak ya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang diharapkan siswa itu melakukan disiplin itu dari kontrol dirinya, dari dalam dirinya sendiri. Misalnya Bapak Ibu di depannya ada botol, boleh pegang botolnya Bapak Ibu? Oke, pegang digenggam yang erat-erat Bapak Ibu. Ya. Sekarang contohnya botolnya Bu Sri Lestari, saya tarik gini, Bu Lestari mau melepaskan? Enggak. Saya tarik lagi, Bu Lestari mau, tapi saya mau narik nih. Tapi Bu Lestari mau melepaskan enggak? Enggak. Oke, nah itu dia Bapak Ibu gambaran singkat ya. Jadi apa yang dilakukan murid pendisiplinan ini dari dalam dirinya. Kalau dirinya mau melakukan, akan dilakukan disiplin diri ini. Kalau dirinya tidak melakukan, berarti tidak ada campuran dari. Contohnya biasanya kita anak murid itu takut dihukum tadi, pengen dipuji temannya. Nah itu dia Bapak Ibu. Tujuannya kita belajar disiplin positif itu lebih ke arah kita menanamkan ke siswa disiplin itu asalnya dari diri sendiri. Oke, ibu-ibu, tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif. Kenapa kita harus belajar disiplin positif sih Bapak Ibu? Tadi dengan tujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Nah, benar nih Bapak Ibu sudah mulai connect nih, sudah mulai nyambung nih ke materi nih ya. Nah, salah satu karakter profil pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global. Nah, ini agak rancu ya Bapak Ibu ya. Ada kata berkebinekaan dan ada kata global. Kenapa sih siswa itu harus belajar berkebinekaan global? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Bu Dila nih udah mulai pengen ngomong nih kayaknya nih. Boleh dioper Bu ke Bu Dila Bu. Siswa berkebinekaan global adalah siswa yang mungkin memiliki sikap toleransi ataupun wawasan untuk menghargai suatu perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar mereka, khususnya mungkin teman-temannya mereka yang ada di kelas, bagaimana mereka menumbuhkan sikap toleransi antar temannya di kelas. Oke, keren banget jawabannya Bu Dila. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bahwa kebinekaan global itu ternyata anak-anak itu tetap menanamkan nilai-nilai luhur, budaya, dan lokalitas nih yang dimiliki oleh siswanya. Contohnya kalau misalnya di kota Depok nih kita nih, apa sih budaya yang kita angkat nih di sekolah ini? Palang pintu, bener banget Bu Susi. Apalagi di eskulnya Degung. Nah kita di sekolah kita tetap nih menjaga lokalitas budaya kita dengan membiasakan anak-anak berpalang pintu, berseni degung. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga tetap nih membuat anak terbuka terhadap perubahan zaman. Anak tidak di situ-situ aja. Anak itu tetap juga dipersiapkan untuk bisa mengeksplorasi, bisa menghadapi globalisasi. Dengan globalnya kita apa Bapak Ibu di sekolah kita ada ekskul teknologi, iya kita ada ekskul TIK, anak-anak dipersiapkan sudah menjadi bibit-bibit pendesain dari sejak kecil. Yang kedua selanjutnya yaitu maaf Bapak Ibu, yang keempat ada bergotong royong. Kita mungkin sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah menjadi pembiasaan di sekolah kita dengan gotong royong. Tidak hanya di sekolah juga. Kenapa sih kita harus bergotong royong? Mungkin Bu Jumilah nih pengen menyuarakan pendapatnya. Kenapa sih Bu kita harus bergotong royong gitu? Kan bisa aja sendiri-sendiri. Kan ada ya yang berpikir gak usah gotong royong, siswa tuh kerjanya sendiri aja biar cepat, biar gurunya gak repot. Kenapa sih kita harus menanamkan
profil pelajar Pancasila di bagian gotong royong, Bu Jumilah mungkin nih pengen berpendapat. Sebenarnya dengan bergotong royong dapat menumbuhkan rasa kebersamaan ya di antara mereka, terus juga mereka kan bisa saling bersosialisasi. Kalau sendiri-sendiri kan nanti terkesan seperti ini nggak ditemenin gitu ya, saya mah nggak punya teman kayak seperti itu. Nah, dengan bergotong royong, dengan dikelompokkan juga, itu ada rasa kebersamaan di antara anak-anak. Terima kasih. Kita kasih tepuk salut dulu deh buat Bu Jumilah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Benar sekali tadi yang sudah dipaparkan Bu Jumilah. Kenapa kita harus menumbuhkan sikap gotong royong di para siswa itu, supaya Bapak Ibu benar sekali mengurangi rasa tadi. Kan sekarang sudah marak ya Bapak Ibu ya tentang pembulian, dia tidak merasa sendiri. Selanjutnya juga tidak hanya guru, kita aja kalau kolaboratif seperti ini merasa terbantu ya, apalagi siswa. Jadi menipiskan rasa individualisme dari siswa tersebut. Ya, selanjutnya materi. Oke, ibu-ibu, tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif, tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa sih kita belajar itu? Untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, sebelumnya kita kalau misalnya waktu sebelumnya di kelas pasti tertulisnya di sekolah peraturan kelas atau sekolah. Sekarang namanya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya mau tanya nih, siapa yang di kelasnya sudah ada keyakinan kelasnya? Belum ada. Semoga dengan adanya keyakinan ini kita bisa mempraktekannya Bapak Ibu ya. Keyakinan sama kesepakatan sama Ibu. Iya, kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Kenapa namanya bergeser? Kenapa perubahan itu? Apakah namanya aja yang ganti atau dalam sistemnya kita melakukan upgrade Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, dari peraturan kelas sama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, namanya aja yang ganti atau ada perbaikan? Ada perbaikan, betul sekali Bapak Ibu. Untuk menciptakan tadi yang kita bicarakan, murid yang merdeka, kalau peraturan kelas jatuhnya lebih dari siapa? Kalau peraturan kelas biasanya bikin sebelumnya siapa? Guru. Apakah murid ikut merdeka dalam menciptakan? Belum. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau sekolah, siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Siswa bersama guru. Siswa, keyakinan kelas atau kesepakatan itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi, kenapa harus mudah dipahami? Untuk memudahkan terjadinya disiplin positif itu. Kenapa mudah dipahami tujuannya? Kenapa gampang diingat? Karena siswa itu menuliskan sendiri apa yang dia mau dan kita diajak diskusi. Apakah siswa ini bagaimana nih kalau misalnya tidak menjalaninya? Nah, itu yang disebut keyakinan, karena siswa tersebut yakin akan menjalani peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, pernyataan-pernyataan universal. Terus kalau misalnya dia tidak meyakini, dia akan merasa gimana ya? Di dalam diri dia itu, karena oh iya kan aku yang buat, masa aku yang langgar. Nah, itu dia kenapa kita perlunya pergeseran dari peraturan atau sekolah atau kelas ke keyakinan sekolah atau kelas. Harapan saya dengan adanya ilmu pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa mengubah nih, mengupgrade lagi di kelasnya. Kalau belum ada, ayo sama-sama kita buat. Untuk contohnya nanti saya akan bagikan di lain waktu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nih ke materinya, motivasi perilaku manusia. Nah, saya mau nanya nih kepada ibu-ibu, bapak-bapak di dalam ruangan ini, kenapa sih bapak-bapak, ibu-ibu mau ke dalam ruangan ini, mau mengikuti praktik baik aksi nyata budaya positif ini?
Boleh mengangkat tangan? Oke, boleh Bu Saida. Kenapa Bu Saida mau? Untuk menambah wawasan. Bagus sekali, wow, hebat ya Bu, motivasi dari dalam diri. Ya, oke, saya akan paparkan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Udah sering ya, banyak ya Bapak Ibu ya siswa-siswa yang ikutin aja deh upacara karena takut dihukum. Selesai deh tugas karena takut dihukum. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gak bohong ya ibu-ibu ya, saya juga sebelum mendapatkan ilmu ini suka menyediakan reward di kelas. Entah itu berupa snack, entah itu berupa stiker bintang. Pasti kita kata ya Bapak Ibu ya, dengan tujuan kenapa sih? Siapa yang pernah menyediakan reward-reward di kelas? Boleh tunjuk tangan? Oh, Bu Anis, Bu Lestari, Bu Ade. Oke, Bu Ade dulu. Kenapa Bu Ade nih ngasih imbalan? Tujuannya apa sih? Untuk awalnya sih mungkin ya tujuan kita memberikan reward kepada anak itu ingin anak ini punya motivasi dan ingin dirinya itu maju gitu, atau menampilkan dirinya, kepercayaan dirinya dan berani gitu ya. Tapi kalau memang kita selalu memberikan seperti itu sebenarnya juga ya tidak menumbuhkan rasa keberanian dirinya ya. Jadi mungkin bentuk lain dari reward yang saya lakukan sekarang ini kita rubah lagi dalam bentuk tidak berbentuk yang kita ada bukti bentuknya gitu. Oke, nanti ya. kita bahas nih. Apa nih kita cari caranya ya? Udah tadi sama atau mau menambahkan cukup? Cukup ya. Oke. Kenapa sih kita ternyata tidak boleh katanya nanti nih mau diubah nih, kita cari nanti caranya ya. Kenapa kita tidak boleh terus-terus memberikan imbalan? Karena Bapak Ibu pasti dalam jangka pendek kita gegetan ya, ih nggak ada yang mau maju nih, yaudah nih apa? Ibu punya snack nih, siapa yang mau maju? Pasti anak-anak langsung berubah jadi pengen maju. Itu Bapak Ibu hanya jangka pendek saja. Pasti Bapak Ibu pernah merasakannya. Kalau Bapak Ibu tidak menyediakan reward, pasti ditanyakan, Ibu nanti aku dapat apa? Ibu kalau aku jawab nanti aku dikasih hadiah nggak? Ibu poinnya mana? Pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Itu akan membuat siswa kita ketergantungan. Takutnya Bapak Ibu sampai ke depan-depannya kita tidak tahu nih mana perilaku yang baik dari dalam diri dia, atau dia ingin mendapatkan imbalan saja. Itu juga Bapak Ibu hanya buat solusi jangka pendek. Apakah itu akan investasi jangka panjang terhadap pendidikan murid kita? Jawabannya tentu tidak. Ya, selanjutnya. Oke ibu-ibu, udah seger ya ibu-ibu yang udah ice breaking nih. Semoga kembali terfokus. Iya, esnya juga diminum, silakan ibu-ibu. Ke materi selanjutnya kita akan mempelajari apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada pernyataan, saya boleh minta bantu baca, siapa yang bersedia? Bu Nur Seha, hebat nih. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terima kasih kepada Bu Nur Seha, nih hebat ya, bacanya udah lancar, udah lulus berarti kelas 1-nya ya. Yang dibacakan tadi oleh Bu Nur Seha itu seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Sama seperti yang tadi saya tanyakan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa sih mau duduk di sini menimba ilmu? Nah, menimba ilmu itu sebagai usaha terbaik kita sebagai guru
untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita tentunya. Nah, bagian terakhir boleh kita tekankan lagi? Ya, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa sih macam-macamnya kebutuhan dasar mereka itu? Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga yang terakhir itu kesenangan. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah tahu apa aja sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa tadi? Bertahan hidup. Lanjut yang kedua nih, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu nih biasanya nih kalau kurang kasih sayang dikit nih suka cari-cari deh. Nah, apa sih cari-cari perhatian gitu ya? Apa sih kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, baik kita sesama guru, kita sesama murid, kita sesama individual kita di rumah gitu kan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa jadi bagian dari suatu kelompok. Tentu ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita tidak datang ke sekolah sesama teman nih, ya iklan sesama teman, ya hati-hati Pak. Ya, mungkin kita sesama teman kalau misalnya tidak ada kasih sayang dan rasa diterima, pasti kita merasa gimana ya, kurang enak, kurang mood, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu merasa kurang mood atau kurang enak gitu kalau misalnya ada teman yang rasanya kurang kasih sayang sama kita, karena memang itu sebagai kebutuhan dasar. Yang ketiga ada penguasaan. Nih, siapa nih yang berkuasa nih? Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan ingin mencapai sesuatu, menjadi kompeten, pengen dianggap wow kita bisa nih gitu kan, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Mungkin Bapak Ibu pernah ya punya suatu prestasi nih, tapi nggak diapresiasi, gimana perasaannya? Sedih. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu kita sedih, karena merupakan kebutuhan dasar kita manusia. Nah, saya ada studi kasus nih, mungkin bisa dibacakan saja dulu. Oke? Sama siapa nih yang kira-kira bersedia membacakan? Ya. Boleh start ini. Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Nike bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Mungkin nih yang guru-guru kelas bawah pernah ya, ini atau curhatan saya nih ya, ngejar-ngejar anak gitu kan, iya pernah ya Bu Susi ya, ngejar-ngejar anak gitu kan, sampai kita mah was-was gitu kan, takut kena kendaraan. Ternyata anak itu sedang memenuhi kebutuhan. Dia ngomong, aku senang main kejar-kejaran sama Bu Guru, seru. Kira-kira nih ibu-ibu, dari pernyataan si Bimo ini, dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa sih? Kasih sayang dan perhatian. Kenapa nih bilangnya itu kasih sayang dan rasa diterima? Boleh dijelaskan? Kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin aja anak itu berlebihan ya di sisi keterampilannya, berlebihan. Jadi dia akan terus bergerak ya, tidak berhenti, dan ada rasa bangga tersendiri
kalau dia tuh dikejar gitu. Dan semakin dikejar, kalau kudapan gitu. Ibu-ibu mungkin ada yang, ih aku gak setuju sama Grandma atau gimana nih? Pengen berpendapat lain? Setuju semua ya. Nah, iya. Oke, ibu-ibu, jadi kita setuju ya bahwa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu tadi? Kasih sayang. Karena dengan dia dikejar oleh bu guru, dengan dia bercanda dengan bu guru, dia merasa bu guru tersebut sayang terhadap itu. Jadi jangan dijudge anak ini ngerjain kita, nakal atau gimana, karena kita sudah tahu ya ibu-ibu ya, jangan bilang lagi anak tersebut, aduh dikerjain sama anak nih gitu kan, dia cuma main kejar-kejaran. Tapi ternyata dengan kejadian ini, dengan ilmu ini sudah dipastikan ya Bapak Ibu ya, sabar aja, mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke tadi materi 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita sebagai guru ini tidak hanya sebagai guru aja, ternyata kita juga berdampak dalam mengontrol murid. Tadi yang pertama, yang marah-marah sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Apakah itu sudah baik sebagai guru? Belum ya. Kita lanjut nih yang keempat, yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini berdasarkan apa yang dilakukan itu dari peraturan-peraturan. Konsekuensinya gimana nih gitu kan? Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemantau itu seperti gini nih. Peraturannya apa? Apa yang udah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nah, kita kan seringnya Bapak Ibu ya, ayo kamu nanti Ibu catat nih, gitu-gitu kan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini juga kerap menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Menurut Bapak Ibu nih, sebelum kita lanjut, posisi pemantau ini siapa yang sering melakukannya? Masih menggunakan stiker, slip catatan, terus ditanya ini konsekuensinya gimana nih kamu nih udah melanggar, misalnya anak nggak bawa topi satu upacara. Ya, konsekuensinya apa? Ayo gimana? Sering kan ya? Kita sering sebagai pemantau. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah posisi ini sudah baik? Belum baik, tapi belum sempurna. Nah, kenapa sih belum sempurna? Karena dengan kita posisi kita kan sebagai pemantau akan berdampak apa? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Balik lagi ke sebelumnya, kalau pakai konsekuensi peraturan, murid gimana ngejalaninnya? Terpaksa. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan nih. Jadi gak kayak yang tadi nih, yang apa? Penghukum. Tadi penghukum gimana? Ih, kamu ini gitu kan, melotot gitu kan, awas ya. Gak juga kayak yang teman, please dong, ibu kan udah bantu kamu, masa kamu gak mau sih duduk ini, nanti ibu diomelin loh sama kepala sekolah. Nah, gak seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Balik lagi ke disiplin positif yang tadi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pakai konsekuensi, kita pakai stiker, itu kan tidak motivasi dari dalam diri peserta didik. Guru juga tetap harus memantau. Jadi kalau misalnya tidak ada guru, siswa langsung berantakan lagi, langsung tidak rapi lagi karena dia duduk karena itu takut akan konsekuensi ataupun sanksi. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid itu tidak bisa ditinggal seorang diri. Seringnya Bapak Ibu ya kita dengan curhatan, aduh capek banget istirahat, gak bisa ditinggal banget.
Soalnya kalau ditinggal murid pasti berantakan juga nih. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sedang ada di posisi pemantau. Selanjutnya yaitu posisi yang kelima nih. Apakah ini sudah baik atau tidak? Posisi apa ya Ibu Bapak? Manajer kayak di perusahaan ya, ada manajer ya. Apa sih posisi manajer itu? Posisi manajer adalah posisi di mana guru, kita nih sebagai guru membuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Udah cocok ya dengan tujuan kita ya, membuat murid menjadi murid yang merdeka, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kalau tadi di pemantau, apakah murid menemukan solusi? Enggak ya, cuma takut konsekuensi atau pengen diberi penghargaan. Tapi kalau bisa di manajer, kita mengajak murid nih, gimana nih solusinya, kamu berbuat apa gitu kan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman pastinya. Kalau misalnya dia tidak di posisi teman, mungkin mau nggak murid diajak berdiskusi? Enggak ya. Kalau misalnya masih di posisi penghukum, pasti murid takut. Jadi seorang manajer harus memiliki keterampilan di posisi teman maupun juga pemantau. Murid diajak untuk menganalisis nih kebutuhan dirinya apa. Pada materi sebelumnya kita sudah menelaah ya apa aja kebutuhan manusia. Terus maupun kebutuhan orang lain. Kalau misalnya murid berbuat suatu kesalahan, akankah berdampak dengan orang lain? Nah, itu murid diminta menganalisis sendiri tanpa dilakukan oleh guru. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Digarisbawahi Bapak Ibu, berkolaborasi dengan murid. Jadi tidak hanya guru yang mancing, udah nanti kamu bersihin sampah ya, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer ciri-cirinya berkata seperti ini nih. Apa yang kita yakini, kembali ke materi yang awal, keyakinan kelas. Misalnya nih, ada murid yang berisik, gangguin temennya, toel-toel gitu kan. Nah, di keyakinan kelas kita buka lagi gitu kan. Apa yang kita yakini nih di keyakinan kelas kita. Terus ditanya lagi, apakah kamu meyakininya? Kan sudah sepakat ya, balik lagi ke keyakinan kesepakatan kelas itu kita buat bersama murid dengan sepakat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi murid diberikan penguatan, tidak langsung main hukum aja, tidak langsung membuat bersalah. Kamu lagi, gue mah capek deh sama kamu mah nggak selesai gitu kan. Nah, tapi digali lagi motivasi dari dalam diri murid itu tersendiri. Di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang apa Bapak Ibu harapannya? Mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kenapa bisa dikatakan bertanggung jawab? Karena dia memperbaiki kesalahannya dengan dia kembali nih keyakinan kelas dia yang buat sendiri atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya tujuannya nih dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Setuju ya Bapak Ibu, kedepannya kita akan berusaha menjadikan posisi kita sebagai manajer. Ya, selanjutnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Kita nih sebagai guru dianggap gagal, dianggap berhasil atau sukses, atau identitas berhasil atau sukses itu ada dari kontrol dari luar, ada dari kontrol diri. Yang pertama nih, kita dikatakan gagal yaitu ketika murid kita itu menghindari hukuman. Contohnya menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, terus berceramah. Ibu tuh kecewa ya sama kamu, bener-bener kamu tuh ya. Nah, itu kita gagal Bapak Ibu sebagai guru. Nah, hasilnya bagaimana sih? Murid bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong lebih parahnya kan. Terus juga menyembunyikan, menyangkal dari dirinya. Jadi kan dia jadi enggak bu, enggak gitu kan. Nah, kaitannya itu gimana sih? Murid jadi meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Jadi
kita itu bukan dari dalam dunianya. Terus juga murid juga merasa apa Bapak Ibu, rendah diri dan juga mengulangi kesalahannya dampaknya. Yang kedua yaitu identitas berhasil atau sukses, namun kontrolnya itu dari luar, tidak dari dalam diri. Yaitu ketika kita berbuat posisi kita sebagai teman dan juga pemantau. Kenapa sih kita masih dikatakan belum sepenuhnya? Karena siswa masih mengharapkan imbalan atau masih tergantung nih sama orang lain nih. Nah, guru itu selalu berbuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus juga guru itu terlalu banyak menghitung, mengukur. Nah, bagaimana hasilnya murid yang diciptakan? Akan ketergantungan, terus susah menyesuaikan diri, terlalu merasa was-was. Dampaknya bagaimana sih? Murid itu menjadi tidak mandiri, bisa juga lemah, terus terlalu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi berefek jangka panjangnya kurang bagus juga. Nah, kalau kita sebagai manajer, kita bisa dikatakan berhasil atau sukses. Kenapa sepenuhnya sukses? Karena siswa itu menghargai dirinya sendiri. Dengan hasilnya bagaimana sih kita itu bisa menguatkan pribadi siswa? Jadi dengan adanya guru, dia tidak hanya di sekolah saja, tapi dimanapun dia berada, dia bisa menguatkan dirinya. Hasilnya bagaimana dampaknya kepada murid? Dia bisa mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Dia bisa menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Selanjutnya Bapak Ibu, di slide selanjutnya Bu. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas posisi kontrol guru. Yang paling baik kita sepakati apa tadi Bapak Ibu di antara 5 itu? Manajer, betul sekali. Nah, posisi kontrol restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah pengupayaan penyelesaian masalah. Selain kita baik sebagai manajer, kita sebagai guru, posisi manajer juga mengacu pada penyelesaian masalah atau restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer. Kenapa tidak hanya guru dijadikan manajer, murid juga? Karena pada proses kita menempatkan sebagai manajer, murid itu bisa berdampak nih. Dia kan ditanya, kamu gimana, kamu yakinin apa, terus gimana kamu kalau misalnya gini. Dia meyakini diri dia sendiri sehingga tercipta identitas positif yang ada dalam diri murid. Dengan dia meyakini dari dalam diri dia, terciptanya murid yang unggul, yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang membekas, sehingga pembelajaran murid itu menjadi bermakna. Dia jika ingin melakukan kesalahan lagi, pasti kan kalau misalnya, oh iya, aku kan udah berjanji, aku kan sudah meyakini. Jadi penyelesaian masalah itu yang dilakukan oleh guru jika menempatkan sebagai posisi manajer itu menjadi lebih bermakna. Oke Bapak Ibu, selanjutnya udah mulai ngantuk nih. Ada sedikit aja ice breaking. Dilanjut Bu, kita akan tebak gambar Bapak Ibu. Coba ya, gambar apa nih? Oh ya, peraturannya fokus, nggak boleh nggak fokus, dilarang berkedip. Udah lanjut aja Bu, dilarang berkedip. Nih gambar apa nih? Coba di stop dulu, di pause. Penguin. Gambar apa Ibu? Penguin. Penguin, coba. Apakah ini penguin? Apa nih penguin ya? Dari badannya penguin. Ternyata jawabannya panda. Lanjut. Lanjut. Nih gambar apa nih? Gajah. Gajah kata Bu Lestari, kata Bu Nuseta. Singa kata Bu Dila. Coba, apakah singa ini? Apakah gajah atau singa? Jerapah katanya. Wah. Bebek ternyata. Lanjut ya Bu. Soal terakhir nih, jangan kedip. Fokus. Nah, perhatikan nih Ibu. Coba tebak kata apa ini?
Coba kesimpulan, benar nggak? Kenapa kesimpulan? Tarik kesimpulan. Coba tarik kesimpulan, dengar nggak? Tarik kesimpulan. Yeay, betul, oke. Terima kasih ice breaking-nya. Ya, dilanjut Ibu. Nah, kita ke materi terakhir nih Ibu, Bapak. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Penyelesaian masalah. Nah, untuk lebih jelasnya gimana nih? Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah paham nih. Ternyata harapan kita apa? Ingin menjadikan murid kita yang merdeka, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi penghukum. Kontrol kita harus menjadi manajer. Kita juga sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, pada tahap segitiga restitusi, yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Contoh yang tadi saya sebutkan pada saat studi kasus, ada anak kelas 1 yang lari-larian, kejar-kejar. Nah, kita stabilkan dulu yang tadi telah disebutkan. Gimana sih stabilkan identitas itu? Wah, pasti seneng ya lari-larian sama bu guru, nggak langsung diomelin, tapi pasti seneng ya lari-larian dengan bu guru. Kita hargai dulu keputusan mereka. Yang kedua, yaitu adanya validasi tindakan yang salah. Kan tidak mungkin kita benerin terus ya, malah tidak mendidik. Kita juga harus menggali nih, dia meyakini nih bahwa dirinya itu yang dilakukan itu salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kayak tadi anak lari-larian gak kita langsung salahin karena dia memenuhi kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Kasih sayang. Sehingga guru atau orang tua itu, kita sebagai guru atau kita di rumah sebagai orang tua itu bergeser dari pemikiran yang stimulus, respon menjadi proaktif. Jadi kita memberikan afirmasi positif kepada anak-anak kita, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi anak tuh semata-mata tidak maunya sendiri, dia begitu karena ada alasan-alasan. Makanya itu kita perlu nih validasi tindakan yang salah supaya murid juga tahu, oh iya ternyata kalau aku bertindak seperti ini salah ya. Memang iya aku memenuhi kebutuhan dasar aku, tapi ternyata ini bisa merugikan orang lain. Di garis bawahi Bapak Ibu, bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya Ibu. Nah, biasanya pada tahapan ini validasi tindakan yang salah nggak langsung, kamu nih salah ya, jangan nyontek dong, masa nyontek gitu ya. Tidak seperti Ibu, itu Bapak Ibu. Nah, kata-katanya itu identik dengan kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya ya. Apa yang penting bagi kamu coba kalau kamu melakukan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi coba tambahin sikap yang lain yang lebih baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya nih anak biasanya di kelas rendah atau yang mungkin di kelas tinggi juga ada pengen sesuatu nih, dia misalnya makanan, bagi gua dong gitu, tangannya nih enteng banget buat mukul. Nah kan kita nggak mungkin saya pukul gitu kan, kaget ya Bu ya. Tapi kita validasi nih bahwa mukul itu salah, nggak boleh mukul itu, tapi tidak dengan kata-kata yang positif. Coba kamu cara lainnya gimana sih kalau nggak pakai mukul? Nah, tidak kita yang ngomong kamu jangan mukul dong, kamu tuh harusnya begini. Tidak dari stimulus, tapi dari proaktif. Coba gimana? Biarkan dia menemukan solusi-solusinya sesuai dengan kontrol tadi. Tidak hanya guru yang menjadi manajer, tapi juga siswa juga harus menjadi manajer dari diri sendiri. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, telah kita simak tadi materi terakhir tentang restitusi. Selanjutnya kita pada sampai ke penghujung acara di kesimpulan. Pada kesimpulan ini kita kembali ulang lagi. Hari ini kita berkumpul untuk menyebarkan pemahaman budaya positif dengan tujuan agar anak kita menjadi anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila secara utuh, individu yang unik dan merdeka.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya di sekolah kita SDN Kalibaru 1, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada apa? Disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Akhir kata Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup, benar-benar tutup, mungkin saya minta umpan balik dari salah satu rekan SDN Kalibaru 1. Boleh siapa yang ingin memberikan umpan balik terhadap kegiatan hari ini? Terima kasih Bu Niken. Pemaparan demi pemaparan telah disampaikan pada hari ini dari Bu Niken, Bu Anis, dan Bu Mei. Bentar Kak Bu, unikan aja. Oh iya. Cut. Terima kasih kepada Bu Niken yang telah memaparkan pada saat ini. Dampaknya adalah sangat positif bagi kami, terutama tentang disiplin positif yang kami dapatkan pada hari ini berguna untuk kedepannya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi sebegitunya ya Pak, proses dan alur ceritanya di disiplin positif itu di budaya kita di SDN Kalibaru 1. Jadi sangat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bu Susi atas umpan baliknya. Saya berharap tidak sia-sia saya paparkan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing maupun di mana Bapak Ibu berada. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi. Akhir kata dari saya, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan menggerakkan. Salam bahagia. CGP Niken Toleransi Angkatan 10. Terima kasih.
kita akan membuat sesuatu. Tapi sebelumnya, coba kalian lihat di papan. Ada apa ini? Siapa di sini yang tahu apa itu tata tertib? Ya, silakan, Adiba. Peraturan di kelas. Tata tertib itu peraturan di kelas. Nah, benar sekali Adiba, hebat. Tata tertib itu peraturan di kelas. Siapa sih yang buat tata tertib? Guru. Nah, bagaimana kalian mematuhi tata tertib rasanya? Terpaksa. Oke. Jadi kalau kalian mengikuti tata tertib katanya terpaksa. Ibu akan membuat sesuatu yang baru. Tadi kita sudah melihat apa itu tata tertib. Ibu akan membuat yang baru untuk bisa bantu baca, membangun lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Namanya apa itu? Iya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa ya, Bu? Baru dengar ya kesepakatan kelas ya? Apa itu? Kesepakatan kelas itu suatu pernyataan dengan tujuan bersama dan standar perilaku yang disepakati antara siswa dan ibu guru dalam lingkungan kelas. Jadi kalau tata tertib kelas yang buat siapa? Ibu guru saja, benar. Kalau kesepakatan kelas yang buat guru. Iya, betul. Siapa lagi? Siswa bersama ibu guru. Oke, sekarang tadi kesepakatan kelas itu siapa yang buat? Guru. Bersama siswa. Sekarang ibu mau mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas itu jangan menggunakan kata-kata negatif. Kan tadi positif ya. Contohnya gimana, Bu? Kalau bisa hindarkan kata jangan. Budayakan kata-kata yang baik dan menganjurkan. Ibu akan membagikan kertas. Kalian menulis ingin menjadi apa kelas kita.
Jika